Pernahkah Anda merasa seperti orang yang hidupnya selalu diuji? Bukan ujian fisik, tapi ujian batin yang menggerogoti. Perasaan Anda terlihat tenang di luar, tapi di dalam rasanya ada badai yang tak pernah reda. Konon di tanah Jawa, ada satu weton yang membawa energi semacam ini. Mereka adalah para pendiam, para pemikir yang kadang disalahartikan sebagai pribadi yang dingin. Mereka adalah pemilik weton Jumat Kliwon. Hari ini kita akan merenung, membuka tabir misteri tentang perjalanan hidup weton Jumat Kliwon di 2026. Bukan sekedar ramalan, tapi sebuah refleksi spiritual dan psikologis. Apakah tahun depan akan menjadi ujian terberat, atau justru menjadi pintu takdir menuju keberuntungan yang selama ini mereka nantikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namong Buddhaya, salam kebajikan. Seorang Jumat Kliwon, sejak lahir sebenarnya sudah memiliki modal yang tidak dimiliki banyak orang. Mereka memiliki aura kuat dan wibawa alami. Saat mereka memasuki ruangan tanpa bicara, orang bisa merasakan ada gravitasi berbeda pada diri mereka. Namun di balik wibawa itu tersimpan pribadi yang pendiam. Bukan karena tidak bisa bicara, tapi karena pikiran mereka terlalu penuh. Mereka adalah seorang filsuf bagi dirinya sendiri. Setiap kejadian, setiap omongan orang, selalu mereka olah dalam batin. Salah satu keistimewaannya adalah kepekaan. Mereka bisa merasakan perasaan orang lain tanpa harus diucapkan. Intuisi mereka tajam, seringkali ngeh atau sadar akan suatu hal sebelum orang lain menyadarinya. Ini adalah anugerah sekaligus beban. Karena kepekaan ini, seringkali mereka memilih memendam masalah sendiri. Mereka tidak ingin membebani orang lain. Mereka teguh pada prinsip, dan itu membuat mereka terlihat keras kepala. Orang melihatnya dingin, padahal sebenarnya hatinya lembut. Bahkan mungkin terlalu lembut. Karena kelembutan dan wibawanya itu, mereka mudah dipercaya. Orang-orang datang untuk curhat, untuk meminta nasihat. Namun saat mereka yang butuh tempat curhat, seringkali kursi itu kosong. Inilah konflik batin dasar. Mereka sering merasa tidak dipahami oleh lingkungan. Mereka terlalu banyak berpikir, overthinking, dan merasa harus menjadi pribadi yang kuat sendirian. Aku harus kuat. Begitu bisiknya pada diri sendiri setiap malam. Sahabat channel Om Kus, jangan lupa subscribe, share, like, komen dulu. Terima kasih, semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Dua rezeki dan karir. Berbicara tentang rezeki weton, Jumat Kliwon memiliki pola yang unik. Rezekinya tidak selalu datang dengan cepat. Mereka sering melihat orang lain lebih dulu sukses, lebih dulu mapan. Tapi inilah kuncinya. Ketika waktu rezeki mereka tiba, datangnya biasanya besar dan berlipat ganda. Mengapa? Karena mereka sedang ditempa. Hidupnya dirancang untuk tidak sombong. Ketika berhasil, mereka harus merasakan masa sulit, merasakan bagaimana diremehkan orang lain. Agar ketika posisinya sudah di atas, mereka tetap membumi. Bidang yang cocok untuk mereka adalah semua yang membutuhkan kedalaman kepemimpinan karena wibawa alami mereka. Bisnis karena intuisi, mereka bisa membaca peluang. Spiritual karena kedalaman batin mereka. Seni karena emosi, mereka bisa diekspresikan. Menjadi konsultan atau psikolog, karena mereka pendengar yang baik. Namun ujiannya nyata di 2026. Mungkin masih ada masa di mana kemampuan mereka diremehkan. Mungkin ada yang mengatakan, kamu mah enggak bakal bisa, atau kerjamu lambat. Ini adalah ujian klasik. Jumat Kliwon harus berjuang lebih keras, membuktikan bahwa nilai mereka tidak bisa diukur dengan cepat. Makna spiritualnya, mereka sedang menabung energi, menabung kesabaran untuk suatu hari menuai hasil yang berlipat ganda, tanpa harus merugikan orang lain. 3. Kesehatan. Sekarang kita bicara tentang yang paling rentan dari weton. Ini kesehatan. Bukan kesehatan fisik biasa, tapi sumbernya dari batin. Jumat Kliwon, jika tidak bijak, adalah kolektor stres ulung. Yang perlu diperhatikan di 2002, 6 adalah pikiran yang terlalu berat. Mereka bisa memikirkan masalah orang lain, masalah diri sendiri, masalah masa depan. Semua diputar di kepala seperti film, tanpa henti. Stres yang dipendam, inilah yang paling berbahaya. Karena tidak mau menyusahkan orang, mereka memendamnya. Akibatnya kelelahan mental. Badan sehat, tapi jiwa terasa lelah luar biasa.
Gangguan tidur, sulit tidur karena pikiran tidak mau berhenti. Atau tidur tapi tidak nyenyak, dampak fisiknya bisa ke masalah pencernaan. Kenapa? Karena energi cemas itu mengendap di perut. Juga tekanan darah yang tidak stabil. Pesan batin yang sangat penting untuk direnungkan. Wahai Jumat Kliwon, belajarlah melepaskan beban pikiran. Beban itu bukan milikmu seutuhnya. Ada beban yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ada beban yang harus dilepaskan ke alam semesta. Kesehatanmu adalah mahkotamu. Jaga dia dengan tidak memikul dunia sendirian. 4. Percintaan dan jodoh. Cinta yang dewasa 5. Di bab percintaan, karakter Jumat Kliwon sangat dalam. Mereka adalah pribadi yang setia. Sekali memilih, mereka akan berkomitmen penuh. Tapi untuk sampai ke tahap memilih, mereka tidak mudah membuka hati. Mereka punya benteng yang tinggi. Mereka akan mengamati, merasakan energi pasangan sebelum akhirnya membuka pintu. Namun begitu cinta masuk dan diterima, cinta itu akan mengakar kuat. Sulit untuk melupakan, sulit untuk move on. Itulah kenapa mereka sering mengalami ujian cinta yang menyakitkan. Seringkali mereka memberi terlalu banyak dalam hubungan, lupa pada diri sendiri demi orang yang dicintai. Kadang mereka bertemu dengan pasangan yang belum siap menerima kedalaman cinta mereka, pasangan yang hanya ingin cinta di permukaan, sementara Jumat Kliwonnya ingin menyelam ke dasar samudra. Ini makna spiritual dari cinta. Bagi weton ini, mereka ditakdirkan untuk belajar tentang cinta yang dewasa. Bukan cinta yang sekedar berdasarkan perasaan meluap-luap. Cinta yang dewasa adalah cinta yang stabil, saling menopang, dan tidak saling menjatuhkan. Di 2026, jika sedang sendiri, jangan takut, mungkin ini waktunya untuk mencintai diri sendiri dulu. Jika sedang berpasangan, ini waktunya untuk mengajari pasangan cara mencintaimu. Dengan caramu yang sebenarnya. 5 kesalahan fatal. Peringatan batin. Mari kita jujur, sebagai manusia, Jumat Kliwon juga sering melakukan kesalahan. Bukan karena jahat, tapi karena konstruksi batinnya. Inilah beberapa jebakan yang sering terjadi. Pertama, terlalu memendam. Masalah ini sudah kita bahas, tapi ini yang paling utama. Memendam sampai batasnya habis. Lalu meledak dengan cara yang tidak terduga. Kedua, tidak mau meminta bantuan. Mereka menganggap meminta bantuan adalah tanda kelemahan. Padahal meminta bantuan adalah tanda bahwa Anda cukup kuat untuk mengenali batas diri Anda. Ketiga, terlalu percaya pada orang. Karena hatinya lembut, mereka cenderung melihat sisi baik orang. Seringkali ini dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Keempat, membiarkan emosi dipendam terlalu lama, sampai akhirnya meledak dan menyesal di kemudian hari. Kelima, meragukan diri sendiri. Meskipun punya intuisi kuat, seringkali mereka ragu. Apa? Aku benar? Keraguan ini yang membuat mereka mundur, padahal sudah di depan pintu kesuksesan. Kenati mengorbankan kebahagiaan demi orang lain. Ini mulia, tapi jika berlebihan, Anda akan kehabisan kebahagiaan untuk diri sendiri. Maka ada peringatan batin yang perlu kita gaungkan. Orang yang kuat bukan yang memikul semuanya sendiri, tapi yang tahu kapan harus melepaskan, kapan harus beristirahat, dan kapan harus meminta bantuan. Nundi ujian hidup di 2020. 2026 berdasarkan pancaran energi. Weton akan menghadirkan beberapa ujian spesifik. Jangan takut, ini adalah kurva pembelajaran. Mari kita lihat apa saja yang mungkin muncul. Pertama, ujian kepercayaan. Bisa jadi Anda akan dikhianati oleh orang yang Anda percaya, atau Anda sendiri yang dihadapkan pada pilihan untuk mempercayai situasi yang tidak pasti. Kedua, ujian dalam hubungan. Hubungan dengan pasangan, keluarga, atau rekan kerja mungkin akan menemui gesekan. Ini untuk mengajarkan Anda tentang batasan. Ketiga, ujian finansial sementara. Mungkin ada pengeluaran tak terduga atau pemasukan yang seret. Ini bukan untuk membuat Anda miskin, tapi untuk mengajarkan Anda mengelola sumber daya dengan lebih bijak. Keempat, rasa kesepian atau kehilangan arah. Anda mungkin merasa sendiri, bahkan di tengah keramaian, merasa bahwa tidak ada yang mengerti apa yang Anda perjuangkan. Namun,
Di balik setiap ujian selalu ada hikmah yang tersembunyi. Dalam kegelapan ujian itu, akan muncul kesempatan baru. Sebuah pintu yang sebelumnya tidak terlihat akan terbuka. Orang baru dalam hidup. Mereka datang sebagai penolong, sebagai mentor, atau sebagai pasangan yang tepat. Perubahan besar. Perubahan ini mungkin awalnya menakutkan, tapi pada akhirnya akan membawa Anda pada kematangan pribadi yang tidak pernah Anda bayangkan. 7 saran dan kritik. Panduan menghadapi 2026. Baiklah, setelah membahas ujian, kita perlu panduan. Apa yang perlu dilakukan oleh Weton Jumat Kliwon di 2026? Pertama, belajar membuka diri. Anda tidak harus menceritakan semua hal ke semua orang. Tapi miliki setidaknya satu orang yang benar-benar aman untuk Anda. Ajak bicara, seorang sahabat sejati, pasangan, atau bahkan seorang terapis. Kedua, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Anda sudah berjuang cukup keras. Beri diri Anda hadiah. Beri diri Anda waktu untuk tidak melakukan apa-apa. Anda berhak untuk santai. Ketiga, menjaga kesehatan mental. Ini bukan tren, ini kebutuhan meditasi. Olahraga ringan, atau sekedar berjalan kaki di alam bisa sangat membantu. Keempat, memilih lingkungan yang sehat. Jauhi orang-orang yang membuat Anda merasa kecil, merasa bersalah, atau menguras energi Anda. Pilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan Anda. Kelima, memperkuat spiritualitas. Apapun agamanya, perkuat hubungan Anda dengan Yang Maha Kuasa. Disinilah sumber kekuatan sejati Anda berasal. Genam, tidak takut memulai kembali. Jika ada yang senggol di 2026, tidak. Nggak apa-apa, mulai lagi, usiamu masih bertambah. Kekuatanmu juga harus bertambah. 8 bekal hidup, Jumat Kliwon. Setiap pejuang butuh bekal-bekal. Apa yang perlu dimiliki dan diasah oleh weton ini? 1. Kesabaran. Ini adalah senjata utama. Orang lain mungkin menyerang dengan kemarahan, tapi Anda membalas dengan kesabaran. Orang lain mungkin menyerah, Anda bertahan dengan kesabaran. 2. Keteguhan hati. Jangan goyah hanya karena badai datang. Ingat prinsip Anda. Ingat tujuan Anda. 3. Kejujuran. Jujur pada orang lain, tapi yang terpenting jujur pada diri sendiri. Akui perasaan Anda. Akui kelemahan Anda. 4. Keberanian menghadapi perubahan. Jangan kaku. Dunia bergerak, Anda juga harus bisa beradaptasi. 5. Kepercayaan pada proses hidup. Percayalah bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana besar yang belum bisa Anda lihat sekarang, karena weton Jumat Kliwon biasanya berhasil. Bukan karena keberuntungan semata, bukan karena dapat warisan, bukan karena uang seed instan, tapi karena ketahanan batinnya yang telah ditempa oleh waktu. 9. Harapan dan refleksi kalimat untuk jiwa. Jika kamu lahir di weton ini, dan kamu merasa poin-poin ini tentang dirimu, mungkin hidupmu tidak selalu mudah. Mungkin ada lebih banyak air mata di bantalmu daripada di publik, tapi justru karena itulah kamu sedang dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Renungkanlah kalimat-kalimat ini. Tidak semua luka adalah hukuman. Kadang itu adalah proses pendewasaan yang menyakitkan, tapi hasilnya akan indah. Tidak semua jalan hidup harus dipahami sekarang. Nikmati saja perjalanannya. Nanti saat kau menoleh ke belakang, kau akan tersenyum dan berkata, "Oh, ternyata untuk itu." Ada takdir yang hanya bisa dimengerti setelah kita melewati semuanya. Jadi jangan berhenti di tengah jalan. Motivasi penyemangat untuk langkah kaki. Kepada Anda Jumat Kliwon, dan siapapun yang sedang berjuang saat ini, jangan menyerah hanya karena hari ini terasa berat. Mungkin hari ini adalah hari tergelap sebelum fajar menyingsing. Tidak semua perjuangan langsung terlihat hasilnya, seperti menanam pohon. Kau tidak bisa melihatnya tumbuh setiap detik, tapi suatu hari kau akan menikmati buahnya. Percayalah bahwa setiap ujian membawa pelajaran,
Jika tidak ada pelajarannya, maka itu bukan ujian. Itu hanya hukuman, dan Tuhan tidak pernah menghukum hambanya yang berusaha. Ingatlah selalu, orang yang paling kuat adalah mereka yang tetap berjalan. Meskipun hatinya sedang lelah, mereka menangis di dalam, tapi tetap melangkah di luar. Penutup dan kesimpulan. Sebagai kesimpulan, mari kita rangkum. Weton Jumat Kliwon adalah pribadi yang kuat, dengan aura yang tak terlihat, namun terasa, penuh intuisi, sebuah radar batin yang jarang salah. Memiliki perjalanan hidup yang tidak biasa, penuh liku dan kedalaman. Diuji oleh kehidupan, bukan untuk dihancurkan, tapi justru dipersiapkan untuk hal-hal besar. Tahun-tahun 2026 mungkin akan membawa beberapa ujian baru. Mungkin akan ada ombak yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Namun bagi yang sabar, yang bijak dan yang tetap menjaga hati serta pikirannya, ujian itu bisa berubah menjadi pintu keberuntungan. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa mudah jalan yang kita lewati, bukan tentang jalan tol yang mulus tanpa hambatan, tapi tentang seberapa kuat kita tetap berdiri ketika badai datang, tentang seberapa tegar kita ketika tanah di bawah kaki terasa goyah. Dan mungkin saudaraku, itulah alasan mengapa orang yang lahir di Jumat Kliwon diciptakan dengan hati yang begitu kuat, karena mereka dipercaya untuk membawa beban yang lebih berat untuk mencapai puncak yang lebih tinggi. Terima kasih telah merenung bersama. Sampai jumpa di perenungan berikutnya. Tetap jaga dirimu, jaga batin serta hatimu. Salam budaya, salam penjaga weton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.